Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah bangunan yang barusan kita selesaikan. Ini tahap finishing, mau kita lakukan serah terima kepada owner. Kali ini kita akan melihat dan membahas mengenai proses finishing pada bangunan tersebut. Proses finishing mulai dari ajian, benangan, hingga ke proses pengecatan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Setelah pekerjaan struktur pada bangunan ini kita selesaikan semua, mulai dari lantai 1, lantai 2, dan lantai berikutnya. Ini kita lanjut langsung ke proses pemasangan dinding bata. Untuk dinding bata yang kita gunakan pada bangunan ini yakni dinding bata ringan. Untuk proses pemasangan dinding bata ringan ini kita lakukan setelah pekerjaan struktur selesai. Saya pernah membahas khusus mengenai proses pemasangan dinding bata ringan. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah pasang bata ringan bebarengan dengan cor kolom. Ada juga yang pasang dinding bata ringan setelah proses pekerjaan struktur. Untuk lebih detail mengenai proses pemasangan dinding bata ringan tersebut, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Setelah kita pasang dinding bata ringan, sebelum kita lakukan proses pekerjaan plesteran, ini semua instalasi yang masuk pada dinding harus kita selesaikan terlebih dahulu. Mulai dari instalasi listrik seperti tanam pipa atau piping untuk kabel-kabel instalasi listrik saklar maupun stop kontak harus sudah masuk. Dan juga untuk instalasi pipa air bersih harus sudah masuk sebelum proses pekerjaan plesteran. Entah itu untuk air dinginnya ataupun untuk air panasnya. Sedangkan untuk instalasi pipa air kotor pada bangunan ini masuk pada sebuah shaft. Jadi tidak terpengaruh apabila bangunan ini mau diplester atau tidak. Setelah instalasi listrik dan juga instalasi pipa air bersih sudah kita tanam pada dinding, ini kita lanjut ke proses pekerjaan plesteran. Untuk proses pekerjaan plesteran pada bangunan ini tidak sempat saya video, tapi saya pernah membahas khusus video mengenai proses pekerjaan plesteran pada dinding bata ringan. Untuk lebih detail mengenai proses plesteran pada dinding bata ringan bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Ini langsung saja kita bahas. Untuk plesteran ini, area bawah ini kita tinggal tidak kita plester. Nanti untuk proses pemasangan plin lantai, jadi plinnya ini nanti rata dengan plesteran. Di seluruh dinding ini kita kasih plin. Lalu ini ada opening jendela. Itu juga opening ini kita sesuaikan dengan desain. Untuk perbandingan campuran plesteran pada bangunan ini kita gunakan perbandingan 1:7, 1 semen banding 7 pasir. Untuk pasirnya kita gunakan pasir Lumajang. Jadi cukup kuat kalau 1:7 asal pasirnya bagus, pasir Lumajang. Kalau pasir masih banyak mengandung kadar lumpur, sebaiknya pakai perbandingan 1:5, 1 semen banding 5 pasir. Ini kita lihat untuk benangan opening jendela. Ini bisa teman-teman saksikan. Benangannya seperti ini, sangat bagus, lurus. Ini tidak kita pakai corner bit, ini benangan manual.
dan ini ada kanopi untuk jendela. Ini benangannya kita gunakan semen biasa, semen hitam, kita pakai semen 3 roda. Ini untuk opening kita beri sponeng seperti ini. Jadi sponeng ini berfungsi untuk menahan air agar tidak masuk ke dalam ruangan. Jadi kusennya nanti nempel pada opening sisi luar. Di keliling ini kita beri sponeng dengan ketebalan sponeng 1 cm, lebarnya kurang lebih 4 cm. Kusen aluminium nanti nempel di sisi sini. Jadi sponeng ini menahan air hujan, biasanya bisa rembes melalui silen aluminium untuk menahan tembusan air akibat silen yang rusak. Ini kita beri sponeng agar airnya tidak masuk pada ruangan di dalam. Untuk proses pekerjaan benangan opening, biar rapi ini kita gunakan sipatan. Untuk bahannya hanya semen saja seperti ini. Ini tanpa kita gunakan corner bead. Dan seperti ini hasilnya, sebuah kolom setelah kita finishing. Kita lakukan proses pekerjaan benangan. Seperti ini, sudutnya lancip, sangat tajam. Ini yang paling telaten untuk proses pekerjaan benangan ini biasanya orang daerah Jawa Tengah. Ini tanpa corner bead, hanya menggunakan sipatan dengan bahan semen hitam. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Instalasi stop kontak, kabel sudah terpasang, imbudus juga sudah terpasang. Stop kontak di bagian bawah ini untuk meja peralatan kantor. Setelah pekerjaan plester selesai, ini kita lanjut ke proses pekerjaan ajian. Sebelum melangkah ke pekerjaan ajian, ini dipastikan dulu plesteran harus benar-benar kering. Untuk pengeringan plesteran ini kurang lebih 5-7 hari. Sebelum proses pekerjaan aji, ini plesteran yang sudah dipastikan kering, ini kita basahi terlebih dahulu. Jadi kita siram seperti ini. Ini untuk penyiraman secukupnya, tidak perlu sampai terlalu basah. Kenapa plesteran perlu kita basahi sebelum proses pengajian? Agar ajian tersebut air semennya tidak langsung terserap oleh plesteran yang kering. Kalau sampai air semen ajian terserap oleh plesteran yang kering, bisa mengakibatkan ajian cepat kering, mudah sekali retak di permukaan ajian. Dan juga dengan plesteran kita siram, ajian akan mudah merekat pada plesteran, karena ajian akan kering bareng dengan plesteran tersebut. Untuk pembuatan ajian kita gunakan alat bantu bor seperti ini yang sudah kita modif. Ini untuk semennya ini hanya dicampur dengan air. Ini kita gunakan skim coat merek yakni Usin SC200. Untuk merek semen mortar yang dipakai bisa teman-teman sesuaikan yang ada di pasaran di kota teman-teman masing-masing. Ini proses ajian pada dinding, ini pelapisan kedua sepertinya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus, yang mulus, yang rata, itu untuk proses ajian bisa sampai 3 kali pelapisan. Kira-kira seperti ini nanti hasilnya. Ini dia ajian yang sudah halus, ini pakai semen mortar. Seperti ini hasilnya. Jadi untuk ajian pada dinding ini untuk pelapisannya bisa 2-3 kali. Itu tergantung dari kerataan dari plesteran. Jadi ujungnya juga orang plesteran harus yang bagus. Saat
melakukan proses pekerjaan plesteran. Entah itu cara ngelotnya, cara membuat kepala plesteran dan lain sebagainya, itu harus bagus. Setelah plesteran bagus, nanti ajian semen mortar itu bisa hemat, tidak terlalu boros. Untuk pelapisannya mungkin cukup 2-3 kali. Dan ini hasilnya bisa teman-teman saksikan. Proses pekerjaan ajian pada dinding bata ringan. Ini juga sudah kita sesuaikan opening jendelanya. Hasil benangan dan ajian rapi dan lurus rata. Selain kita lakukan proses pekerjaan ajian pada dinding, ini untuk dak lantai beton dan juga balonnya juga kita ajian expose atau ada yang menyebut skim coat. Untuk lebih detail mengenai proses ajian expose atau skim coat bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini. Pernah saya bahas lebih detail. Setelah proses pekerjaan ajian dinding selesai, ini kita lanjut ke proses berikutnya, yakni proses pekerjaan pengecatan. Sebelum kita cat, ini dinding yang sudah kita aji dan ajiannya kering, ini kita pelamir terlebih dahulu. Untuk pelamir ini bahannya dari kalsium, lem kayu, dan juga ada semen putihnya. Dalam proses pekerjaan finishing cat, ada 2 cara yang bisa dipakai. Yang pertama, ini permukaan ajian yang sudah kering, ini kita pelamir terlebih dahulu. Kenapa kita pelamir? Biasanya permukaan ajian ada yang tidak rata, tidak pede, akhirnya dilakukan proses pekerjaan pelamir, setelah itu kita cat. Ada juga yang kedua, yakni proses finishing dengan cara permukaan ajian yang sudah kering, ini langsung di sealer, di alkali, ada yang menyebut juga cat dasar. Tapi permukaan ajian harus benar-benar rata, flat, dan bagus. Baru bisa kita alkali. Setelah alkali baru kita cat. Untuk cat finishing pada bangunan ini untuk cat interior kita gunakan punyanya Dulux, tipenya Northwind. Sedangkan untuk eksterior kita gunakan Dulux Waterseal Grey Sand. Dan ini bisa teman-teman saksikan. Finishing untuk dak dan juga balok sudah selesai. Dan ada pekerja yang sedang melakukan proses pekerjaan finishing dindingnya. Untuk finishing dak dan juga balok ini warnanya putih. Sangat menyala. Kelihatan rapi. Karena kualitas selalu kita jaga. Termasuk finishing dindingnya juga bisa teman-teman saksikan. Dan ini bisa teman-teman saksikan di sisi luar sedang proses pekerjaan finishing cat eksterior Dulux Waterseal tipe Grey Sand. Dan ini proses pemasangan ACP untuk fasad. Dan ini sudah kelihatan nampak finishing. Ada proses pekerjaan finishing cat eksterior. Dan ACP-nya ada 2 warna, warna biru dan juga warna grey. Di atas itu biru, di tengah ini grey. Demikian proses pekerjaan finishing pada konstruksi bangunan ini. Tadi kita bahas mulai dari proses pekerjaan ajian hingga ke proses pengecatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.